Ini aku coba udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, ini kita buka ya diskusi farmakoterapi CBR 1 kita pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lucilia Wahira Fasyani, NIM 076. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Kemudian ada notulennya yaitu Indriana Juliawati, NIM 077. Kita nanti di diskusi kali ini mau ngebahas tentang ada beberapa bahasan gitu ya. Yang pertama, klarifikasi istilah dan konsep. Itu waktunya 10 menit ya teman-teman. Terus yang kedua ada identifikasi permasalahan. Itu waktunya 20 menit. Kemudian ada brainstorming sama analisis permasalahan. Waktunya 45 menit. Yang berikutnya ada penentuan penyelesaian kasus. Itu waktunya 20 menit. Teman-teman ini kan aku mau nyoba gabungin brainstorming sama analisis permasalahannya. Jadi kan kalau brainstorming 30 menit, kalau analisisnya itu 15 menit. Dan aku mau nyoba gabungin biar lebih fleksibel gitu kalau menurut aku. Menurut kalian gimana? Setuju atau enggak? Sama waktu-waktunya juga. Setuju. Setuju Mbak digabungin? Setuju Mbak. Setuju Mbak. Kalau gitu kita mulai masuk aja gimana? Dari kasusnya. Teman-teman udah baca kasusnya belum? Sudah ya, harus. Udah Mbak. Nah, di kasus ini kita kan dapet itu ya diagnosisnya tuh TBMDR ya kan. Nah, dari teman-teman ini udah pada tahu belum bedanya kayak TBMDR sama TB biasa gitu. Mungkin bisa dijelasin atau ada yang mau berpendapat. Ini aku kasih waktu 10 menit ya teman-teman buat poin pertamanya. Dimulai dari sekarang, boleh. Boleh yang mau berpendapat? Tyson ya. Terima kasih. Tunggu dulu, ini Winda nggak ada? Ini mana? Keluar. Mbak, Ya. saya mau izin masuk, Mbak. Ya, saya Rifda Hasnada Naiman, NIM 079, izin memberikan pendapat gitu ya. Tadi kan di diagnosanya itu ada TB-MDR sama dispepsia. Saya mau beri pendapat tentang yang TB-MDR, Mbak. Ya, boleh, Jadi kalau yang dari saya baca di Kemenkes 2020 itu, jadi TB-MDR atau multi drug resistance itu tuh
pasien TB yang dia resisten terhadap obat anti TB lini pertama seperti isoniazid dan rifampicin gitu, Mbak. Baik ya, Risa, terima kasih. Kalau menurut teman-teman gimana? Ada tambahan atau sudah setuju? Setuju. Setuju cukup. Mbak. Ya. Kemudian ini kalau aku baca di kasusnya kan ada GCS, E4, V5, M6. Itu tuh kalian ada yang udah nyari belum? Boleh dibagi kalau sudah. Oke. Izin menjawab ya, Tia. Mbak Putri. Ya. Ya, silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 080. Jadi tadi di kasus diberikan keterangan bahwa ada GCS ya. Nah, GCS itu Glasgow Coma Scale. Itu tingkat kesadaran tubuh. Nah, di pasien itu ada E, V, dan M. E itu eye atau mata, V itu verbal, cara bicara, M itu motorik atau gerakan. Nah, di sebelah huruf ada angka. Nah, angka itu menunjukkan skor si ke tingkat kesadarannya. Itu ada, kalau I itu 1 sampai 4, yang paling buruk 1, yang paling baik 4. Kalau verbal itu yang paling buruk 1, yang paling baik 5, dan motorik yang paling buruk 1, yang paling baik 6. Pasien dikatakan bahwa E-nya 4, V-nya 6, V-nya 5, M-nya 6, menandakan bahwa pasien normal. Apakah cukup penjelasannya? Atau ada yang mau kita tambahkan lagi? Kalau dari yang Mbak Putri jelaskan itu berarti pasien kita baik ya, Mbak ya? Iya. Oke, ada yang setuju atau ada yang nggak setuju? Mau berpendapat, silakan. Setuju, Mbak. Setuju. Saya sudah setuju, Mbak. Setuju, Mbak. Kan kita diagnosisnya juga ada di step ya. Ya kan, teman-teman? Ya, Ya, ada yang udah nyari kah? Ya, saya izin menjawab. Ya, boleh. Kenalkan, nama saya Winda, NIM 81. Jadi dispepsia ini merupakan suatu keadaan nyeri atau perasaan tidak nyaman di daerah ulu hati dengan adanya gejala rasa mual, muntah, dan lemas. Nah, sesuai dengan kasus kita nih, pasiennya mengalami gejala tersebut. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terus, ada yang udah nyari foto fisiologinya? Dari TB biasa sama TB MDR, kira-kira bedanya apa ya? Ada. Maaf teman-teman, waktunya tinggal 4 menit ya. Oke, kalau patofisiologi izin menjawab ya. Boleh. Patofisiologi dari TB sendiri itu TBC itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke dalam sistem pernafasan melalui inhalasi, kemudian menuju alveolus. Di alveolus terjadi respon terhadap imun yang dimediasi oleh makrofag. Nah, makrofag yang terinfeksi mereproduksi sitokin dan kemokin yang dapat menarik sel fagosit seperti monosit, neutrofil, dan makrofag lain. Kumpulan fagosit tersebut membentuk struktur granuloma yang disebut tuberkel. Apabila pertumbuhan bakteri terus terjadi, tuberkel dapat membesar dan bakteri dapat masuk ke dalam nodus limfa, menyebabkan limfadenopati yang merupakan salah satu manifestasi TBC. Jaringan yang mengalami nekrosis akibat adanya tuberkel melebar ke nodus limfa disebut dengan Ghosn kompleks. Kira-kira begitu.
Ada yang mau ditambahin nggak teman-teman? Mbak izin menambahkan Boleh, silakan. untuk yang perbedaan sama TB-MDR-nya. Kan tadi TB-MDR itu kan pasien TB yang resisten sama obat isoniazid sama rifampicin gitu. Jadi saya mau menambahkan aja kayak mekanisme gimana sih pasien TB itu bisa resisten sama obat tersebut gitu. Nah, dari resistensi ini dia itu ada dua macam, ada resistensi primer sama resistensi sekunder. Jadi kalau yang primer itu pasiennya itu tuh emang dari awalnya udah terpapar sama bakteri TB ini yang udah resisten sama obatnya gitu. Sedangkan kalau yang resistensi sekunder, dia itu resistensinya itu bisa disebabkan karena misalnya kepatuhan pasien dalam minum obatnya itu buruk, terus ada malabsorpsi obat, jadi mungkin obatnya tidak bekerja secara efektif sehingga nanti si obatnya jadi resisten begitu Mbak. Mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Rita. Ada yang mau menambahkan? Ini tinggal 1 menit 32 detik. Saya izin bertanya, Mbak. Gimana? Saya Winda, NIM 081. Izin bertanya, tadi kan di data labnya itu kan ada ronsen torak. Nah, itu maksudnya kayak gimana ya? Hubungannya sama pasien TB? Maksud dari Ronsen otoraks ya? Iya, betul. Ada yang sudah nyari kah? Izin menjawab, Mbak. Boleh, silakan. Saya Silva, NIM 78, izin menjawab ya terkait pertanyaan dari Winda. Gitu. Jadi pada kasus kita ini kan dilakukan pemeriksaan ronsen torak juga ya untuk mendiagnosis TB-MDR-nya. Nah, jadi tuh untuk ronsen torak ini itu tuh merupakan pemeriksaan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik untuk melihat gambaran kondisi organ di dalam dada, seperti contohnya jantung, paru-paru. Nah, pada kasus kita ini ronsen torak ini digunakan untuk menilai gambaran kondisi paru pasien. Nah, apabila pada pasien yang positif TB terdapat gambaran berupa nodul bercak putih pada paru pasien ketika dilakukan ronsen toraks. Nah, pada kasus pasien kita ini kan di kasusnya kan TB-MDR ya di hasil ronsen toraknya. Nah, setelah aku tuh kemarin sempat baca-baca gitu, kalau menurut Sulaiman et al. Tahun 2018, nah itu tuh gambaran khas dari TB-MDR ketika dilakukan ronsen torak itu adanya penebalan pleura sama lesi yang berat pada paru-paru pasien begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Teman-teman, ini waktunya udah habis ya. Untuk yang poin pertama, kita lanjut ke poin kedua ya. Ya, Mbak. Yang kedua itu ada identifikasi permasalahan. Kita di sini pakai waktu 20 menit ya. Nah, bisa kita lihat di interpretasi data lab-nya itu menurut teman-teman gimana? Apa ada yang udah sesuai kah atau turun kah atau naik kah gitu? Silakan teman-teman yang berpendapat. Saya Winda, izin menjawab pendapat juga. Di sini pasien di data lab ini kan hemoglobinnya mengalami penurunan. Normalnya itu 12 sampai 16. Kemudian hematokritnya juga menurun. Harusnya 35 sampai 45%. Kemudian leukositnya juga adanya peningkatan. Harusnya 3.200 sampai 10.000. Kemudian eritrosit juga menurun, harusnya 3,8 sampai 5, 10⁻⁶ per UL. Mungkin dari saya segitu. Ya, terima kasih Winda. Ada yang mau menambahkan? Saya Mbak izin menambahkan, Mbak. Boleh, silakan Silva. Iya, saya Silva, NIM 78. Izin menambahkan ya yang telah disampaikan oleh Winda. Jadi setelah dianalisis di sini, untuk MCV dan MCH pasien di sini menurun, di mana untuk MCV nilai normalnya itu 80 sampai dengan 100. Sedangkan MCH di sini nilai normalnya seharusnya 28 sampai 34. Kemudian juga terdapat peningkatan pada segmen dan limfosit pasien. Seharusnya segmen pasien itu berkisar antara 36 sampai 73. Sedangkan untuk limfositnya adalah 15 sampai 45%. Kemudian juga terjadi peningkatan pada segmen pasien itu berkisar antara 36 sampai 73. Sedangkan untuk limfositnya adalah 15 sampai 45%. Kemudian juga terjadi peningkatan pada segmen pasien itu berkisar antara 36 sampai 73. Sedangkan untuk limfositnya adalah 15 sampai 45%.
pada kadar kalium pasien, di mana seharusnya pada rentang normalnya yaitu 3,6 sampai 4,8. Kemudian juga saya menemukan di sini adanya penurunan pada kadar natrium pasien, di mana seharusnya pada nilai normalnya yaitu 135 sampai 144. Begitu Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Silva. Ada lagi teman-teman? Atau sudah cukup untuk interpretasi data lab-nya? Sudah. Udah, Mbak. Kemudian di bawah lagi ada tentang pemeriksaan penunjang diagnosis pasien ya. Bedanya sama, ini kan buat TB MDR ya teman-teman. Kalau bedanya sama non MDR ada yang dengar belum? Saya Mbak izin masuk menjawab ya Mbak. Boleh, siapa Silva ya? Silakan Silva. Ya, saya Silvanin 78, izin mencoba menjawab ya Mbak. Jadi saat saya baca-baca di sini, kan kalau untuk tadi itu untuk TB yang biasa ya, untuk TB biasa itu dilakukan apabila dilakukan ronsen toraks, itu biasanya terdapat nodul atau bercak putih pada paru pasien. Nah, sedangkan bedanya pada TB MDR di sini apabila pada TB MDR di sini saat dilakukan ronsen toraks itu biasanya ada gambaran khusus berupa penebalan pleura dan lesi yang berat pada paru pasien seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian juga dapat dilakukan uji kepekaan terhadap obat anti TB-nya. Nah, itu tuh untuk mendiagnosis TB MDR ini bisa dilakukan menggunakan dua metode tes, yaitu tes yang fenotip dan genotip. Nah, uji ini tuh bertujuan untuk menentukan ada tidaknya resistensi bakteri tuberkulosis terhadap obat tuberkulosis yang digunakan. Nah, kalau untuk yang metode fenotip ini, itu tuh digunakan menggunakan uji kepekaan menggunakan 5 obat. Nah, biasanya itu yang digunakan isoniazid, ofloxacin atau levofloxacin, kanamisin, apreomycin, dan moxifloxacin. Kemudian dapat juga dilakukan dengan menggunakan metode genotip, itu bisa pakai tes cepat molekuler sama pakai LPA atau line probe assay. Begitu Mbak. Terima kasih. Oke. Berarti bedanya ada di yang kalau MDR itu penebalan pleura sama lesi, terus pakai uji kepekaan. Iya, pakai dua metode itu ya. Iya, Mbak. Oke, terima kasih Silva. Berikutnya kan tadi udah dibahas tentang interpretasi datanya sama pemeriksaan penunjangnya. Nah, kemudian untuk yang problem mediknya ini tuh udah sesuai belum sama obat-obat? Kita mau problem mediknya berarti tadi TB MDR, dispepsia ya, kemudian aneminya masuk nggak? Tadi kan penurunan HB ya. Itu Iya, betul. aneminya mau masuk berarti. Iya, masuk Berarti Masuk, tadi Mbak. ada TB MDR, dispepsia, aneminya, kemudian apa lagi? Tambahan, Mbak, Ya, silakan. hiperkalemia karena peningkatan kadar kalium. Hiperkalemia. Ya. Ada 4. Itu kayaknya pasiennya masih lemas ya. Iya. Iya, Mbak. Iya, betul. Lemas dan kurang nafsu makan sampai hari terakhir ya, Mbak, di sini. Kemudian berarti ini tuh obatnya gimana? Obatnya udah pada nyari yang udah sesuai belum sih gitu sama dosisnya, sama kegunaannya yang dari problem medik kita. Silakan yang mau berpendapat. Saya, Mbak. Silakan Rita. Saya Rifda, NIM 079. Mau masuk tentang obat dari MDR-nya ya, obat untuk TB MDR. Jadi di kasus kita itu pasiennya itu diberikan 5 obat antibiotik. Yang pertama ada bedaquiline, ada levofloxacin, ada cycloserine, clofazimin, sama linezolid. Udah pas berarti ya Rita. Ya. Tuh, kemudian yang lainnya silakan. Saya, Mbak. Ya, silakan Linda.
kan di sini pasiennya menggunakan obat ondansetron ya. Nah, ondansetron ini berguna untuk mencegah terjadinya mual dan muntah pada pasien. Terima kasih. Ya. Ada izin lagi masuk, Mbak. yang lainnya? Bapak izin masuk, Mbak. Silakan. Ya. Jadi izin menambahkan ya, untuk yang problematic dyspepsia, kalau di kasus kita itu terapi yang diterima sama pasien itu ada injeksi ranitidin sama injeksi omeprazol. Kemudian ada lagi? Izin menambahkan satu lagi. Ini silakan. Nama saya Putri, NIM 080. Kondisi pasien sampai hari terakhir itu masih lemas dan kurang nafsu makan. Sehingga untuk menunjang kebutuhan elektrolit dan energi dari si pasien diberikan infus aminofluid dan dextrose 5%. Ada lagi teman-teman? Izin menambahkan lagi, Mbak. Silakan, Rifda. Ya, saya Rifda. Untuk anemianya, tadi kan pasien itu mengalami anemia ya. Nah, di kasus itu pasien itu diberikan injeksi mecobalamin, Mbak. Oh ya, sama satu lagi Mbak, tadi yang di kasus juga pasien itu diberikan vitamin B6. Nah, vitamin B6 ini kegunaannya sebagai obat untuk meredakan efek samping dari obat antibiotik untuk TB-MDR ya, begitu Mbak. Ada lagi nggak teman-teman? Atau udah benar nih? Sudah cukup. Cocok, udah setuju? Oke. Kemudian kita lanjut ke ini nih tata laksananya. Bedanya yang TB biasa sama TB-MDR itu tuh pakai obatnya gimana? Ada yang udah? Saya coba menjawab. Saya Winda. Silakan Winda. Saya Winda, NIM 81. Jadi setelah tadi dikatakan oleh Rifda kan yang TB MDR sama non MDR itu ada perbedaannya. Nah, untuk TB non MDR ini menggunakan obat lini pertama isoniazid, rifampicin, piradinamid, etambutol selama 6 bulan. Kemudian untuk TB MDR ini menggunakan obat bedoquilin, levofloxacin, cifosirin, clofazimine, linezolid selama 20 bulan. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Winda. Teman-teman boleh minta tolong buat dimasukin yang subjektifnya dari masing-masing problematiknya. Kita masih ada waktu 10 menit lagi ya teman-teman. Izin masuk Mbak. Ya silakan Rifda. Ya, saya Rifda, NIM 079. Izin masuk tentang kaitan dari subjektif, objektif, data lab dengan problematiknya ya. Untuk yang TB-MDR, subjektifnya itu ada lemas, demam, nafsu makan berkurang. Sedangkan untuk objektifnya itu bisa dilihat dari suhunya yang meningkat pada tanggal 16 dan 17. Terus ada juga respiratory rate-nya yang meningkat dari masuk rumah sakit sampai hari yang terakhir. Terus ada peningkatan leukosit juga dan dari ronsen toraks dengan hasil yang TB-MDR gitu. Ada tambahan lagi nggak teman-teman? Mbak, Silakan Winda. saya ingin menambahkan tentang pasien problematik pada yang dispepsia. Nah, untuk subjektifnya itu lemas, mual, muntah, dan nafsu makan berkurang. Untuk objektifnya tidak ada.
Ya, ada tambahan lagi? Mbak. Iya kan? Izin masuk, Mbak. Ya, silakan. Ya, saya Rifda, izin masuk tentang yang anemia ya, Mbak. Untuk yang anemia ini subjektifnya itu ada lemas. Terus untuk yang objektifnya itu bisa dilihat dari HB-nya yang rendah, terus MCV-nya juga rendah, sama dari MCH-nya juga rendah gitu, Mbak. Terima kasih. Ada lagi, ini berarti sudah yang TBMDR, dispep sama anemia ya teman-teman. Ada lagi yang mau menambahkan enggak? Cukup? Mbak izin bertanya, Mbak. Siapa? Ya, kan di sini kan ada ini ya, Mbak, peningkatan kadar kalium pada pasien yang menandakan pasien mengalami hiperkalemia. Nah, di sini tuh ini tuh dijadikan problematik sendiri atau ada kemungkinan efek dari problematik yang lain atau bagaimana begitu ya, Mbak? Begitu mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab itu, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Sinta. Hiperkalemianya mau dijadiin problematik sendiri atau ada efek dari yang lainnya gitu ya, Silva ya? Ya, Ya. Teman-teman gimana? Waktunya masih 6 menit lagi. Izin menambahkan ya. Kayaknya itu tuh masuk ke anemia ya, peningkatan dari si kaliumnya sehingga terjadi kalemia karena terjadi gangguan elektrolit karena anemianya. Mau nambahin? Silakan. Ya, saya Indriana, NIM 77. Ya benar tadi yang dikatakan Putri ya. Saya juga kemarin sempat membaca di jurnal, di salah satu jurnal, memang pasien anemia itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Jadi itu nanti bisa menyebabkan peningkatan kalium, jadi menyebabkan hiperkalemia dan bisa terjadi penurunan natrium atau hiponatremia. Ada yang mau menambahkan lagi nggak? Atau setuju sama pendapatnya Ana dan Putri? Saya setuju, Mbak. Ada yang mau dibahas lagi? Ini waktunya masih 5 menit, teman-teman. Barangkali masih ada yang bingung terkait dari obat-obatnya, terapinya. Berarti tadi yang mau masuk ke problematik itu cuma TBMDR, dispepsia, sama anemia aja ya? Iya, iya, Mbak. Iya. Ya. Terus mau mengkonfirmasi itu tuh yang tadi Mbak Putri bilang, kan katanya butuh cairan buat pasiennya tuh karena pasiennya masih lemas sama kurang nafsu makan gitu, bukan Mbak? Iya. Ya, oke.
mau menanggapi? Silakan. Ya mungkin saya pengen tahu aja sih sebenarnya untuk infus aminofluid itu isinya apa gitu? Isinya apa aja? Izin menjawab dari pertanyaan dari ini ya, dari anak. Itu isi aminofluid itu ada glukosa, natrium, dan elektrolit, serta lemak. Jadi itu memang biasa buat itu ya, apa kayak buat pasien yang lemas gitu biar mencukupi Iya, nutrisinya. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak teman-teman terkait poin kedua? Atau mau dilanjut? Kalau udah nggak ada yang tanya atau nggak ada yang mau menambahkan, kita lanjut saja. Mungkin sambil dilanjut dulu ya, Mbak. Nanti mungkin kalau ada yang ditambahkan, mungkin sambil nanti ditambahkan gitu. Oke. Kita masuk ke brainstorming sama analisis permasalahannya ya, teman-teman. Ada waktu 45 menit sebentar. Kan tadi tuh udah kita temuin problem mediknya apa aja. Terus ada masalah nggak sama masing-masing obatnya. Ya kan? Jadi obatnya udah sesuai. Terus kira-kira tuh kenapa kok pasiennya kok belum membaik gitu. Apakah dosisnya terlalu rendah atau bagaimana ya teman-teman, ada yang mau berpendapat silahkan. Saya izin masuk, Mbak. Ya, silakan. Ya, saya Rifda, NIM 079, izin masuk tentang yang problematik TB-MDR ya. Jadi tadi kan pasiennya itu dapat 5 antibiotik ya. Ada bedoquilin, levofloxacin, cycloserine, clofazimine, sama linezolid. Nah, dari yang saya baca di jurnal Nahid et al. 2019, pasien ini rata-rata obat anti TB-nya itu underdose, Mbak. Jadi yang pertama ada bedoquilin. Di kasus itu pasien hanya diberikan 1 kali 80 mg per hari. Sedangkan kalau yang di Nahid et al. Itu harusnya itu pasien mendapatkan 200 mg 3 kali per minggu, sehingga bisa dibilang dia underdose. Kemudian untuk levofloxacin, di kasus itu dia mendapatkan 1 kali 75 mg, sedangkan seharusnya itu dosisnya itu 750 sampai 1000 mg per hari. Terus untuk yang sikloserin juga sama. Sikloserin ini di kasus pasien hanya mendapatkan 3 kali 5 mg per hari, sedangkan seharusnya itu diberikan 250 sampai 750 mg per hari. Dan yang terakhir itu ada clofazimine. Di kasus itu pasien diberikan hanya 1 kali 5 mg per hari, sedangkan kalau yang di Nahid et al. Itu harusnya itu 100 mg per hari gitu. Mungkin itu dulu, Mbak. Ya, berarti untuk yang TB-MDR-nya ini tuh kebanyakan underdose ya. Iya, Mbak. Yang lain ada yang mau berpendapat setuju nggak ini sama Rizda? Setuju. Yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Silakan menambahkan. Ya, saya Indriana NIM 77 ya. Ya tadi saya setuju dengan Rizda bahwa kebanyakan obat anti TB-nya itu underdose. Kemudian kan obat anti TB ini juga ada linezolid ya. Nah, linezolid ini ternyata yang saya baca di WHO 2014 ini
dia itu punya efek sampingnya itu salah satunya anemia. Nah, linezolid ini dosis umumnya itu 600 mg. Nah, sedangkan kalau misalkan pasiennya itu anemia, dia itu dosisnya bisa diturunin menjadi 300 mg. Nah, di kasus ini kan linezolidnya dosisnya 1 kali 1 C ya. C itu kan berarti 1 sendok makan. Nah, 1 sendok makan itu 15 mili. Nah, kemudian saya sudah cari bahwa sediaan linezolid ini ada yang berbentuk suspensi, yang dosisnya itu 100 mg per 5 mili. Jadi kan kalau misalkan dalam 1 sendok makan kan berarti dikalikan 3 ya, berarti 300 mg dosisnya. Berarti itu linezolidnya sudah tepat untuk dosisnya karena pasien ini menderita anemia juga. Kemudian saya juga membaca di WHO 2014 bahwa vitamin B6 ini untuk pasien TB yang menerima obat linezolid dan sikloserin ini membutuhkan vitamin B6 itu sebanyak 100 mg, sedangkan di kasus ini hanya diberikan 1 kali 20 mg. Jadi mungkin vitamin B6 itu juga underdose gitu. Ya, baik. Berarti tadi karena penggunaan dari obat TB-nya sehingga apa sih efek sampingnya katanya tadi karena neuropati perifer? Bukan. Jadi linezolid itu salah satu efek sampingnya itu bisa menyebabkan anemia. Ya. Mungkin bisa jadi itu sepertinya anemianya bisa jadi karena efek samping dari obat itu. Bisa juga karena mungkin dari dispepsia atau TB juga bisa sih sebenarnya. Tapi memang efek samping dari linezolid ini salah satunya anemia. Nah, kan di kasus kita kan anemianya masih turun. Jadi dikasih vitamin B6 gitu ya. Vitamin B6 untuk anemia gitu. Bukan vitamin B6-nya itu sebenarnya karena obat dari linezolid dan sikloserin ini punya efek sampingnya itu neuropati perifer sehingga butuh vitamin B6 untuk mencegah gejala dari neuropati perifer itu sendiri. Oke. Gimana teman-teman, setuju nggak? Setuju. Mbak. Ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Saya Mbak izin menambahkan. Silahkan. Ya. Saya Silva NIM 78 izin menambahkan ya Mbak pada problematik TB MDR ini. Nah, di sini tuh saya menemukan adanya interaksi obat. Nah, menurut WHO tahun 2014 di sini tuh saya menemukan bahwa ada interaksi antara obat bedaquiline dengan levofloxacin dan clofazimine. Nah, interaksi ketiga obat ini tuh menyebabkan terjadinya perpanjangan interval QT. Kemudian juga ada interaksi obat lain yang terjadi di sini di kasus kita, di mana terdapat interaksi antara levofloxacin dan ondansetron, si obat mual muntahnya. Nah, ini sama dengan interaksi yang tadi menyebabkan terjadinya interval QT. Nah, ini saya baca di jurnal menurut Yamagut et al. Tahun 2018. Itu Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Silva. Ya. Tadi untuk TB-MDR-nya ada interaksi obat dari bedaquiline dengan levo dan clova ya. Ya, itu efeknya perpanjangan interval QT. Kemudian ada yang mau ditambahkan lagi? Saya Mbak. Ya, silakan. Paling ke yang dispepsianya ya Mbak. Nah, kan pasien ini kan menerima injeksi ranitidin dan injeksi omeprazol ya Mbak. Nah, menurut jurnal si Black et al. 2018 ini, berarti untuk penanganan kasus dispepsia lebih disarankan menggunakan golongan PPI karena lebih bermanfaat dibandingkan dengan pemberian obat golongan H2RA. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Oke, Mbak izin masuk Mbak. Silakan Silva. Iya, saya Silvanin 78 izin menambahkan ya seperti tadi yang disampaikan oleh Winda. Saya setuju untuk
obat yang lebih direkomendasikan pada pasien kita itu obat golongan PPI, karena untuk pasien kita ini kan masih uninvestigated dyspepsia ya, belum diketahui penyebab dispepsianya kenapa. Nah, yang saya baca juga seperti itu, di mana obat H2ARA ini tidak direkomendasikan untuk diberikan pada pasien dengan uninvestigated dyspepsia dan lebih direkomendasikan untuk diberikan obat golongan PPI. Nah, tapi pada literatur lain ini saya menemukan di mana menurut Haile et al. Tahun 2021, kan di pasien kita ini kan ada problematic anemia ya tadi ya, disampaikan ada problematic anemia. Nah, yang saya baca ini, yang saya temukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara anemia dengan infeksi H. pylori pada pasien dengan dispepsia. Nah, adanya kecurigaan ini menyebabkan pentingnya untuk dilakukan tes H. pylori. Nah, sehingga disarankan untuk melakukan tes H. pylori non-invasif untuk memastikan penyebab pasti dari dispepsia yang dialami oleh pasien, apakah disebabkan oleh infeksi H. pylori atau bukan, seperti itu. Nah, untuk tes non-invasif H. pylori ini kan ada 2 tes ya Mbak, ya ada urea breath test sama stool antigen. Nah, menurut jurnal yang sudah saya baca juga, menurut Haile ini menyebutkan bahwa untuk pasien uninvestigated dyspepsia ini lebih disarankan untuk menggunakan urea breath test karena hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan stool antigen. Nah, akan tetapi syaratnya adalah dilakukan pemberhentian obat golongan PPI, di mana pada kasus kita ini omeprazole ya, 2 minggu sebelum dilakukan pemeriksaan tes H. pylori ini. Gitu, Mbak. Terima kasih. Ya, sih, Pak. Boleh saya bertanya? Memastikan aja sih bener apa enggak pemahamannya gitu. Jadi tuh tadi H2RA-nya tuh kurang bermanfaat dibandingkan PPI gitu ya. Kemudian dispepsia kita kan belum diketahui ya penyebabnya. Jadi kalau misal belum diketahui penyebabnya itu kita lebih merekomendasikan PPI begitu. Untuk pasien dispepsia, first line-nya itu obat golongan PPI, Mbak. Gitu. Nah, akan tetapi kan di sini ada kecurigaan ya, Mbak, karena pasien kita kan juga mengalami anemia ya. Nah, karena adanya anemia ini, biasanya lebih banyak pasien yang mengalami infeksi H. pylori dengan anemia, begitu Mbak. Jadi, insiden kejadian antara anemia dengan infeksi H. pylori itu besar. Makanya karena pasien kita mengalami anemia juga, saya itu curiga ada infeksi H. pylori pada pasien, sehingga perlu dilakukan tes H. pylori untuk memastikan dispepsia yang dialami oleh pasien. Begitu, Mbak. Nah, oke. Berarti untuk pengujiannya pakai tes urea breath test gitu. Iya. Sebelum pakai tesnya itu omeprazolnya diberhentikan dulu 2 minggu. Ya. Oke. Kemudian ada lagi teman-teman yang mau menanggapi atau berpendapat? Izin bertanya mungkin Mbak. Boleh, silakan. Ya, saya Rifda, mungkin mau bertanya tentang yang tadi dispepsia itu ya. Kan tadi berarti omeprazolnya ini mau dihentikan dulu 2 minggu gitu ya, sambil mau tes untuk yang H. pylori gitu. Nah, ini kenapa harus diberhentikan dulu gitu? Izin masuk ya, Mbak? Ya, silakan. Ya, saya Silvani 78, izin menanggapi Rifda ya. Kenapa omeprazolnya harus dihentikan terlebih dahulu 2 minggu sebelum pemeriksaan? Karena menurut jurnal yang saya baca itu, penggunaan PPI, obat golongan PPI ini dapat menyebabkan kurang akuratnya hasil dari tes negatif atau negatif palsu pada hasil tes H. pylori nantinya. Begitu. Dengan begitu, makanya harus dihentikan dulu penggunaan PPI pada pasien 2 minggu sebelumnya. Ada feedback, Rita? Udah cukup, makasih. Ya, sama-sama. Gitu, Mbak. Terima kasih. Gitu ya, tadi berarti omeprazolnya dihentikan sebelum tesnya selama 2 minggu. Karena kalau misalnya nggak dihentikan, itu nanti penggunaan PPI-nya kurang akurat gitu di tes H. pylori-nya.
Oke, oke. Terima kasih. Kemudian ada yang mau menambahkan lagi, silahkan. Izin menambahkan ya. Silahkan. Saya Putri, NIM 080. Saya lebih ke ini infusnya aminofluid. Jadi pasien tuh datanya tuh tetap mengalami lemas dan nafsu makan berkurang sampai hari terakhir. Jadi setelah dipindai dari hasil pemberian obat, aminofluid itu hanya diberikan 10 TPM. Nah, apabila dihitung dengan menggunakan berat badan, itu untuk 10 TPM per 10 TPM itu kepada pasien itu kurang. Jadi perlu dikaji lagi dan perlu dihitung lagi sebenarnya berapa TPM untuk memenuhi keperluan si pasien. Oke, terima kasih Putri. Ini berarti perlu dihitung lagi ya dosisnya. Kira-kira Tuh. udah belum? Atau nanti mau dihitung bareng-bareng? Bisa. Silakan yang mau berpendapat. Mbak izin masuk lagi, Mbak. Boleh, silakan. Saya mau ngasih masukan yang tentang anemianya ya. Jadi tadi kan pasiennya itu kan ada anemia karena dilihat dari HB-nya, MCV, MCH-nya itu kan rendah ya. Nah, dilihat dari HB, MCV, dan MCH yang rendah ini, kalau menurut Snook et al. 2019, itu tuh termasuknya, namun anemia defisiensi zat besi ini kan seharusnya dikasih terapi zat besi oral gitu. Namun di kasus pasien itu malah diberikan injeksi mecobalamin 1x1, di mana injeksi mecobalamin ini merupakan vitamin B12 gitu. Nah, injeksi mecobalamin ini seharusnya terapi untuk anemia yang defisiensi vitamin B12 gitu. Jadi pemberian injeksi mecobalamin ini tidak tepat pada pasien yang anemia defisiensi zat besi begitu. Menurut Rifda, ini pasiennya tuh anemia defisiensi zat besi ya. Iya, Mbak. Nah, harusnya diberikan oral. Namun di kasus malah diberikan injeksi mecobalamin ya. Injeksi mecobalamin ini vitamin B12 begitu maksudnya. Iya, Mbak. Jadi tidak tepat gitu pemberiannya. Gini teman-teman, menurut Rifda, untuk yang anemia itu tuh penggunaan injeksi mecobalamin itu kurang tepat. Kalau menurut teman-teman gimana? Teman-teman ada yang mau berpendapat lagi? Silakan.
Mbak Lia izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Saya silakan yang 78. Tadi kan Mbak Putri menyebutkan ya bahwa dosis pemberian aminofluid ini kan masih kurang ya. Mungkin ada yang udah mencari gitu kebutuhan cairan untuk pasien kita itu yang tepat berapa begitu? Oke. Izin menanggapi ya. Saya Putri NIM 080 mau menanggapi pertanyaan dari Silva. Jadi untuk memenuhi kebutuhan itu perhitungannya itu 30 sampai 50 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau dihitung lagi nanti hasilnya itu dapatnya di atas 10 TPM. Jadi kalau misalnya diberikan 10 TPM itu dengan berat badan pasien saat ini tidak memenuhi. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak, lebih jelas lagi terkait perhitungannya begitu, sehingga bisa dikatakan dosisnya kurang begitu, Mbak. Jadi, kan perhitungannya itu kan 30 sampai 50 miligram per kilogram, mililiter per kilogram berat badan. Jadi kita ambil yang 30. Itu minimalnya. Jadi 30 mili itu dikalikan dengan berat badan si pasien sekarang. Nah, berat badan si pasien di kasus itu kan 50 kg. Jadi 30 kali 50 kg itu dapatnya 1.500. 1.500 mili per hari. Nah, ini 1.500 per hari itu udah sesuai dengan anjuran dari Pionas karena masuk untuk aminofluid itu 1.800 mili per hari. Oke, gitu. Ini mau ini sampai TPM-nya terakhir. Dijelasin apa di pemecahan masalah DRP-nya. Boleh langsung aja, nggak apa-apa, Mbak. Ya. Terus ini kan kita mau nyari per jamnya berapa. Jadi 1.500 ini dibagi 24 jam. Jadi per jamnya itu ada 62,5 mili per jam. Kemudian, sebentar ya. Nah, kemudian kita itu lagi mencari per menitnya. Jadi 62,5 mili ini dibagi 60 menit menjadi 1,041 mili cairan masuk ke dalam tubuh per menit. Kemudian kita mencari kecepatan infus. Hasil dari kebutuhan cairan tadi dikalikan 20. Itu berdasarkan tetes ini ya, tetes infus. Jadi 1,041 dikali 20. Hasilnya itu 20,83 TPM. Itu dapat diberikan secara oral dan parenteral. Nah, kan si aminofluidnya ini diberikan secara parenteral ya, melalui vena. Jadi kita ambilnya pemberian parenteralnya itu kalau misalnya normal itu ambilnya 60%. 60 banding 40. Jadi yang 40%-nya oral, yang 60%-nya dimasukkan secara parenteral. Jadi 60% dikali hasil kecepatan infus yaitu 20,83 TPM, hasilnya itu 12,5 TPM. Jadi pemberiannya itu
aminofluidnya nanti jadinya 12,5 TPM. Begitu. Dalam artian mencari yang 60 ini tadi dia nggak ada penyakit lain ya, kayak misalnya dia demam atau luka bakar, itu beda lagi persentasinya. Yang dimasukkan secara parenteral itu akan lebih banyak kalau dia ada demam atau luka bakar. Ya, oke, terima kasih Mbak Putri. Berarti ini tuh untuk aminofluidnya dosisnya kurang di kasus itu. Iya, benar. Ini ppm, ini kalau dihitung-hitung hasilnya jadi 12,5 12,5. ppm. Betul. Terima kasih, Mbak. Oke. Nah, dari yang kita bahas bisa kita simpulkan dari TB-MDR-nya yang di obat TB-nya tuh beda Quilin, Levo sama Siklo dan Clova itu tuh mereka underdose ya dari DRP-nya. Ya nggak teman-teman? Iya. Ya, betul, Mbak. Kemudian ada juga yang underdose tuh. Gimana tadi ada yang ngomong kayaknya. Obat TB-nya. Hah, gimana? Kemudian ada juga yang underdose lagi itu vitamin B6 ya, kalau nggak salah yang underdose. Terus yang masih di TB juga beda Quilin sama Levo dan Clova itu interaksi obat. Kemudian ada interaksi lagi nggak teman-teman? Ada Mbak. Ada interaksi lagi Levo tadi itu sama yang ondansetron, levofloxacin dan ondansetron ya. Oke. Kemudian underdose lagi itu yang aminofluid. Iya, betul. Terus yang injeksi mecobalaminnya tadi gimana berarti? Kurang tepat atau kurang efektif? Tidak tepat, Mbak. Tidak tepat. Kurang tepat. Iya. Ya, kurang tepat. Kemudian ada lagi yang itu yang PPI sama H2RA yang lebih dipilih PPI itu berarti dia kurang tepat juga. Iya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak teman-teman? Ini nunggu Indrana selesai nulis DRP. Kalau ada silahkan langsung saja. Mbak Ana izin masuk ya, Mbak. Iya, boleh. Itu yang DRP-nya mungkin yang terapi kurang tepat, yang ranitidin dan omeprazol jadi satu begitu, Mbak. Tadi dapat 2 obat. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambah lagi atau ada yang kurang? Sama interaksi obat ya, Mbak, belum dimasukkan.
interaksi antara bedaquiline dengan levofloxacin dan clofazimine. Kemudian interaksi antara levofloxacin dengan ondansetron. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, ini ya DRP-nya ada 7, underdose, interaksi obat, sama terapi kurang tepat. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi atau lanjut ke yang berikutnya? Lanjut. Lanjut, Mbak. Ini udah nggak ada lagi yang mau dikasih ya. Oke, Ya, sudah cukup. kita lanjut. Kita lanjut ke yang berikutnya, itu ada penentuan penyelesaian kasus. Ini tuh waktunya 20 menit. Ya. Jadi tadi kan udah ketemu nih DRP-nya. Mungkin dari teman-teman bisa berpendapat terkait plan dari DRP-DRP yang sudah kita tentuin tadi. Silakan. Izin masuk, Mbak. Ya, silakan. Ya, saya Rida mau izin masuk ke yang penyelesaian DRP dari underdose obat-obat TB MDR-nya. Jadi kan tadi kan obat bedaquiline, levofloxacin, cycloserine, sama clofazimine kan semuanya underdose ya. Jadi plannya itu untuk yang bedaquiline dosisnya ditingkatkan menjadi 200 mg 3 kali per minggu. Untuk yang levofloxacin ditingkatkan jadi 750 mg per hari. Untuk yang cycloserine ditingkatkan jadi 250 mg per hari. Dan yang clofazimine ini ditingkatkan jadi 100 mg per hari. Nah, untuk durasi pengobatan obat-obat anti-TB-nya ini, jadi untuk 6 bulan pertama ini pakai bedaquiline, levofloxacin, cycloserine, clofazimine, dan linezolidnya. Sedangkan untuk yang 14 bulan berikutnya, yang dipakai hanya levofloxacin, cycloserine, clofazimine, dan linezolidnya. Tuh, jadi total durasi pengobatannya itu 20 bulan. Cukup, Mbak. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Ya, masuk, Mbak. Silakan. Silva izin masuk ya, Mbak. Silakan Silva. Ya. Ini yang tadi untuk penyelesaian interaksi obat. Yang pertama itu tadi kan ada DRP interaksi obat antara bedaquiline
dengan bedaquiline dengan levofloxacin dan clofazimine. Di mana tadi kan interaksinya kan menyebabkan terjadinya perpanjangan interval QT ya, Mbak. Nah, untuk plannya ini, untuk obat bedaquiline tetap dapat diberikan bersamaan dengan levofloxacin dan clofazimine, akan tetapi dilakukan monitoring EKG setiap minggu 2, 12, dan 24 setelah terapi ini dimulai begitu Mbak. Ini saya dapat dari WHO tahun 2014. Kemudian yang kedua itu kan tadi ada interaksi obat antara si levofloxacin dengan ondansetron ya Mbak. Nah untuk interaksi obat ini kan tadi dapat menyebabkan perpanjangan interval QT. Nah untuk plan terapinya ini untuk obat ondansetronnya ini dapat diberhentikan gitu Mbak. Kan dilihat apabila kita lihat pada data lab data lab pasien kita, di sini kan pasien sudah tidak merasakan mual dan muntah ya Mbak, sehingga ondansetron ini dapat diberhentikan begitu. Terima kasih. Terima kasih Silpa. Mbak, Silakan Winda. saya izin bertanya kepada Silpa ya. Tadi kata Silpa ondansetronnya diberhentikan ya. Nah, kan di plan untuk pasien dispepsianya kan mau diberhentikan juga nih injeksi si ranitidin dan si injeksi omeprazol. Kalau misalnya pasien itu muncul kembali mual dan muntahnya, nah itu bagaimana? Izin masuk ya Mbak. Izin menjawab ya pertanyaan dari Winda. Ya tadi kan untuk plan dari dispepsianya itu kan untuk ranitidin dan PPI omeprazolnya kan dihentikan ya. Apabila nanti dikhawatirkan pasien mengalami mual dan muntah kembali, itu tuh kita selama pemberhentian ondansetron ini kita monitoring si pasiennya terkait gejala mual dan muntahnya saat pemberhentian si omeprazol itu selama 2 minggu itu ya. Nah, apabila nantinya muncul gejala mual dan muntah, itu pasien dapat diberikan terapi metoclopramid dengan dosis 10 mg diminum 30 menit sebelum obat TB-nya itu digunakan begitu. Nah, ini tuh saya dapat dari MSF tahun 2014. Begitu Winda. Terima kasih. Terima kasih juga sih, Pak. Ya, berarti kalau yang dari sifat tadi interaksinya itu tuh pertama dimonitoring dulu EKG-nya. Kemudian kalau misal itu yang interaksi obat yang beda sama levo dan clova itu tuh monitoring EKG dulu. Kemudian yang di levo sama ondan itu kan karena interaksi jadi dimonitoring dulu gejala mual muntahnya gitu. Terus kalau misal udah nggak ada gejala mual muntah, nggak perlu diberikan obat tambahannya. Iya. Tapi kalau misal mesti diberikan metoclopramid gitu. Ya, metoclopramid itu menambahkan ya itu ya Mbak Ana. Metoclopramid 10 mg 30 menit sebelum obat TB-nya digunakan. Obat anti TB. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan silakan. Saya mau menambahkan sedikit. Silakan. Ya, saya Mirjana 677 seperti apakah seperti dari yang tadi sudah yang tentang underdose BMDR untuk yang bedaquiline itu sebenarnya. Jadi kalau yang saya baca di WHO 2014 itu bedaquiline itu sebenarnya ada 2 dosis. Nah, yang dosis pertama itu digunainnya pada saat 2 minggu pertama. Sedangkan kan pasien ini sudah di terapi obat BMDR 3 bulan apa ya kalau nggak salah di kasus. Nah makanya ini dikasihnya untuk yang dosis buat 22 minggu setelahnya. Jadi ini 200 mg 3 kali per minggu ini hingga minggu ke-22. Itu dosis nambahnya. Jadi bedaquiline ini hanya digunakannya itu selama
24.000 gitu. Jadi kan yang durasi pengobatannya kan 6 bulan, pertama pakai bedaquiline, levo, siklop, lova, linezolid. Nah, 14 bulan berikutnya tuh bedaquiline-nya udah nggak digunain lagi. Mungkin mau nambahin lagi yang underdose vitamin B6 tadi ya. Itu untuk plannya itu ditingkatkan dosisnya menjadi 100 mg per hari. Karena menurut WHO itu WHO 2014 itu untuk pasien dewasa yang menggunakan obat linezolid dan psilocybin itu vitamin B6-nya dosisnya 100 mg per hari. Gitu. Sudah. Terima kasih. Ya teman-teman ada tambahan lagi, silakan. Saya Mbak Ya, silakan. Winda izin menambahkan terkait dengan plan dispepsianya. Jadi injeksi ranitidin tuh dihentikan. Kemudian dilakukan tes H. pylori non-invasif dengan urea breath test dengan menghentikan pemberian injeksi omeprazol 2 minggu sebelum dilakukan pemeriksaan tersebut. Itu menurut jurnal Black 2018. Mungkin bisa diulangi lagi, Winda, pelan-pelan. Oh iya. Jadi terapi injeksi ranitidinnya itu dihentikan. Nah, kemudian dilakukan tes H. pylori non-invasif dengan urea breath test dengan menghentikan pemberian injeksi omeprazol 2 minggu sebelum dilakukannya pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan tersebut. Ya. Silakan ada lagi. Mbak mau izin masuk. Rifda dulu. Ya udah, terima kasih Mbak Putri. Mungkin terkait yang plan anemianya ya, anemianya. Jadi tadi kan DRP-nya itu terapi tidak tepat ya. Jadi mungkin si yang injeksi mecobalamin ini diganti dengan terapi zat besi oral, yaitu ferrous sulfat 3 kali 200 mg per hari, di mana setiap tabletnya atau setiap 200 mg tabletnya ini mengandung 65 mg zat besi elemental gitu. Itu menurut PIONAS 2015. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kayaknya ada satu lagi ya kalau nggak salah. Iya, izin masuk Ya, ya. silakan. Paling tadi mengingatkan lagi ya untuk si aminofluidnya jangan lupa dinaikkan ini tetesan infusnya menjadi 12,5 dengan menggunakan rumus yang tadi 30-50 mili per kilogram berat badan menurut Latif 2002. Itu aja. Itu teman-teman tadi kan udah ya, DRP-nya udah ketemu, terus plannya juga udah ya, alhamdulillah. Kita masuk ke KIE sama terapi non farmakologinya udah pada ada pendapat kah tentang terapi farmakologinya atau gimana? Mau masuk mau masuk moderator. Iya, mungkin bahas monitoringnya dulu ya. Ya, silakan monitoringnya, ada yang mau berpendapat. Mau masuk Mbak? Ya, Rika, silakan.
mau nambahin tentang yang monitoring terapi anti TB-nya ya. Jadi tadi kan durasi terapinya itu totalnya itu 20 bulan ya. Nah, selama terapi itu tuh nanti setiap bulannya, sebulan sekali itu dilakukan kultur sputum dan sputum smear mikroskopi gitu. Sama sekalian yang monitoring dari anemianya setelah pemberian zat besi oral itu nanti dalam 4-8 minggu terapi itu dilihat gitu, dimonitoring apakah ada peningkatan kadar Hb atau enggak. Nah, seharusnya dalam 4-8 minggu terapi itu ada peningkatan Hb 2 gram per desiliter. Nah, kalau misalnya dalam 4-8 minggu terapi itu belum ada peningkatan Hb, terapi zat besi oralnya itu bisa diganti dengan yang parenteral gitu. Izin masuk, Mbak. Ya, silakan. Ya, saya Silvani 78. Izin menambahkan ya pada bagian monitoring yang terapi TB-MDR. Nah, gimana itu kan tadi kan udah yang terkait interaksi obat. Untuk yang interaksi obat bedaquiline dan levofloxacin clofazimin itu dilakukan monitoring EKG. Di mana monitoring EKG-nya ini dilakukan pada setiap minggu kedua, minggu ke-12, dan minggu ke-24 setelah terapinya dimulai. Nah, kemudian untuk yang monitoring interaksi antara levofloxacin dan ondansetron, di mana yang tadi ditakutkan ya saat pemberhentian terapi dispepsianya terjadi mual muntah, nah itu dilakukan monitoring gejala mual dan muntah saat pemberhentian PPI selama 2 minggu tersebut. Ya, begitu. Terima kasih, Mbak. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Untuk KIE-nya ada yang mau menambahkan enggak? Saya, Mbak. Silakan. Jadi untuk KIE pada pasien tuberkulosis ini, untuk tenaga kesehatannya, jadi tuh untuk tenaga kesehatan harus mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan. Kemudian dapat memberikan semangat ataupun dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan dahak. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ini KIE tenaga kesehatan ya, kalau untuk Ya. pasiennya Izin menambahkan, silakan. nama saya Putri, NIM 080. Untuk KIE terhadap keluarga, itu keluarga dapat membantu mengawasi pasien TB agar dapat mengonsumsi obat secara teratur sampai selesai pengobatan. Kemudian keluarga dapat memberikan dorongan kepada pasien untuk berobat teratur. Kemudian selanjutnya keluarga dapat mengingatkan pasien untuk tetap memeriksa ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada KIE juga kepada pasiennya. Kepatuhan untuk minum obat dan menjaga pola hidup sehat. Oke. Sepertinya udah ada semua atau ada yang mau ditambahin nggak? Izin menambahkan. Ya, silahkan. Izin menambahkan untuk KIE yang pasien ya.
Jadi kan tadi untuk yang obat anti TB-nya itu kan pasien dapat levofloxacin dan yang untuk obat anemianya kan dapat zat zat besi oral gitu. Nah, levofloxacin dan zat besi oral ini tuh kalau diberikan bersamaan itu bisa interaksi gitu. Jadi nanti levofloxacinnya itu absorpsinya tidak optimal gitu. Nah, jadi mungkin bisa pemberiannya itu bisa dijeda. Misalnya levofloxacinnya itu diberikan 2 jam sebelum pemberian zat besi oral atau 4 jam setelahnya gitu. Biar tidak ada interaksi obat. Ada lagi teman-teman yang mau ditambahin, silakan. Kalau nggak ada, ini saya simpulkan ya. Berarti tadi ada 7 DRT, di antaranya ada underdose, interaksi obat, sama sama terapi kurang tepat ya. Dan kita juga udah nemuin penyelesaiannya, plan-plannya kita juga udah nemuin. Monitoringnya juga udah, sampai KIK tadi udah. Kira-kira udah cukup sampai sini atau ada yang mau menambahkan lagi, ada yang mau ditanyakan lagi? Menambahkan sedikit tadi lupa. Ya, silakan. Ya, saya Indiana min-7 menambahkan tadi untuk yang monitoring obat vitamin B6. Nah, monitoring obat vitamin B6 ini dilakukan pemeriksaan klinis gejala neuropati perifer setiap bulan. Nah, gejalanya itu bisa mati rasa, gejalanya itu bisa mati rasa, lalu kesemutan, dan kelemahan otot. Sudah, masih. Ya. Untuk vitamin B namanya tadi berarti di monitoringnya setiap bulan. Oke. Terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman. Ini waktunya udah habis. Mungkin itu aja yang kita diskusikan pada sore hari ini. Kalau misal nanti ada yang kurang jelas, nanti mungkin bisa didiskusikan di belakang layar. Oke, saya tutup ya. Saya Lia selaku moderator mengundurkan diri dari diskusi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Stop recordingnya.